kali ini kami akan melakukan sebuah percobaan katalis. Dalam percobaan katalis kali ini kami akan menggunakan bahan, yaitu yang pertama backline, dan yang kedua ada air, dan yang ketiga ada cuka, dan yang keempat ada sendok makan, dan yang terakhir yang kelima yaitu 2 sendok peniti, dan yang terakhir yaitu 2 cup. Pada percobaan kali ini kami akan melakukan percobaan katalis, yaitu dengan mencampurkan pemutih dan cuka, dan pemutih, cuka, dan air. Sebelum kita melakukannya itu kita akan masukkan 2 sendok cuka ke dalam cup yang pertama, dan 2 sendok backline, dan yang cup kedua akan kami isi dengan 2 sendok air, dan 2 sendok pemutih, dan yang terakhir kita akan masukkan 2 sendok cuka. Setelah semua bahan-bahan masuk ke kedua cup, kita akan memasukkan 2 peniti ke cup yang pertama dan cup yang kedua. Baik, kami akan memasukkan 2 peniti tersebut dengan menggunakan stopwatch. Akan menggunakan stopwatch yaitu selama 5 menit untuk melihat mana yang akan lebih cepat bereaksi. Nah, setelah dilakukan menggunakan stopwatch selama 5 menit, apa yang terjadi terhadap peniti tersebut setelah dimasukkan peniti ke dalam masing-masing cup? Kemudian kita akan melihat reaksinya selama 5 menit. Cup pemutih, cuka, dan air warnanya tidak sepekat pemutih dan cuka, karena air yang konsentrasinya yang rendah sehingga laju reaksinya lambat. Lalu yang terakhir yaitu pemutih dan cuka. Warnanya lebih pekat dari pemutih, cuka, air, karena pemutih merupakan katalisator atau zat yang mempercepat laju reaksi, dan cuka bersifat korosif. Baik, pada kali ini saya akan melakukan percobaan terhadap suhu. Yang pertama itu kita siapkan alat dan bahan, itu 2 buah cup, air putih biasa, dan air panas. Dan siapkan 2 buah CDR. Pertama itu masukkan air putih biasa pada cup pertama. Lalu masukkan air panas pada cup kedua. Terakhir itu kita masukkan 2 buah CDR secara bersamaan pada masing-masing cup. Lebih cepat larut daripada air biasa, karena semakin tinggi suhu, energi kinetik dalam molekul reaktan bertambah. Energi kinetik bertambah, gerakan antar molekul semakin cepat dan acak. Frekuensi tumpukan yang terjadi semakin besar. Tumpukan efektif semakin banyak, laju reaksi semakin cepat. Saya di sini akan melakukan percobaan terhadap bus permukaan. Bahan-bahannya yaitu 2 cup foam es, air putih biasa, CDR yang masih utuh, dan CDR yang sudah menjadi bubuk. Langkah awalnya itu masukkan air kepada masing-masing cup.
sidik air yang masih utuh dan sidik air yang sudah menjadi debu ke dalam masing-masing cup. Jadi dapat kita lihat, jika luas permukaan semakin besar, kemungkinan terjadi singgungan antara partikel semakin besar. Akibatnya, frekuensi tumbukan semakin sering, menyebabkan tumbukan efektif juga lebih banyak terjadi. Frekuensi tumbukan efektif meningkat, akurasi juga meningkat. Tangis validasi dan aku pun tak hadir, seakan paling mahir menenangkan dirimu yang Baik, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan percobaan terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi, salah satunya yaitu faktor konsentrasi. Adapun bahan-bahan yang saya gunakan dalam percobaan ini yaitu 2 botol bekas, cuka, dan 2 galon. Yang satu berwarna merah yang diisi dengan 2 sendok soda dan yang satu berwarna hijau yang diisi dengan 1 sendok soda. Langkah yang pertama, masukkan cuka ke dalam masing-masing botol dengan volume yang sama. Selanjutnya, lekatkan masing-masing balon ke bibir botol. Tuangkan masing-masing balon, masing-masing soda ke dalam botol secara bersamaan. Dapat kita ketahui bahwa balon berwarna merah lebih besar daripada balon berwarna hijau karena dipengaruhi oleh konsentrasi yang mempengaruhi laju reaksi, yaitu jumlah mol dalam 1 liter pelarut. Semakin besar moralitas suatu reaktan, maka akan semakin cepat laju reaksinya berlangsung. Semakin tinggi molaritas berarti semakin padat dan banyak molekul yang terkandung. You'll be